ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرب ولكن الغنى غنى النفس. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. أما بعد معاشر المسلمين jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita sampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya yang terus-menerus diberikan kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada khususnya akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang agung di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini pula khotib berwasiat khususnya kepada diri khotib sendiri. Marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari hari ke hari. Marilah kita terus melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melebihkan derajat makhluknya atas sebagian yang lain. Sebagian manusia Allah jadikan lebih utama daripada sebagian manusia yang lain. Demikian juga sebagian tempat Allah jadikan lebih utama dari tempat yang lain. Dan juga sebagian waktu Allah jadikan lebih utama daripada waktu yang lain. Di antara waktu yang Allah lebihkan keutamaannya atas sebagian waktu yang lain adalah bulan Dzulqa'dah, yang mana kita sekarang atau kita pada saat ini sedang berada pada bulan tersebut. Bertepatan dengan 9 Dzulqa'dah 1445 Hijriah, yaitu 17 Mei 2024. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita berada pada bulan dan waktu ini. Kita manfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk taqarrub ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam yang Allah anugerahkan kepada kita, juga masih banyak nikmat-nikmat yang lain. Apakah itu? Yaitu Allah masih memberikan kita kecukupan dan sifat qanaah. Sifat qanaah merasa dirinya cukup, tidak merasa kekurangan terus-menerus. Nikmat itu kita syukuri dengan terus kita menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk bertakwa, tidak tanggung-tanggung. Bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Di dalam surah Al-Imran ayat 102 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum
muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa yang terus meningkat sampai betul-betul benar-benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati, janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang mensyukuri nikmat Allah, pasti Allah akan menambahkan nikmat-nikmat tersebut. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur, berterima kasih kepada Allah di antara kamu sekalian, maka la azidannakum, pasti akan aku tambah nikmat padamu. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Namun jika kalian ingkar, kufur, mengingkari kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, maka tunggulah bahwa azab Allah sangat berat. Mudah-mudahan kita, lebih khusus yang hadir, termasuk umatnya Rasulullah SAW yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan untuk terus-menerus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, agar rasa syukur terus-menerus berada dalam diri kita, maka ada beberapa pedoman yang mesti kita pegang di dalam hidup ini agar kita bahagia, agar kita tidak sengsara di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Karena kadang ketika kita salah di dalam menyikapi hidup, salah dalam menyikapi harta dan gemerlapnya dunia ini, maka kita akan hancur, kita akan sengsara hidupnya. Tidak hanya sengsara di dunia, malah kemungkinan sengsara juga di akhirat. Ada beberapa pedoman yang bisa kita pegang. Yang pertama adalah urusan yang berkaitan dengan dunia, hendaklah kita memperhatikan kepada orang lain itu yang berada di bawah kita. Atau kita melihat orang lain itu kalau urusan dunia kepada orang yang di bawah kita, yang pangkatnya di bawah kita, yang lebih menderita kepada kita. Supaya apa? Supaya kita punya rasa terima kasih dan syukur kepada Allah. Jangan terus memandang yang di atas, yang punya rumah mewah, punya mobil mewah, yang lebih tinggi dari kita. Kalau kita terus memandang ke atas dalam kaitan dengan harta dunia, maka kita tidak akan pernah puas. Kita akan terus merasa kekurangan hingga kita tidak akan bersyukur karena kita meremehkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Undur ila man asfala minkum, wa la tandur ila man huwa fawqakum, fa huwa ahdaru an la tazdaru nikmat Allah." Pandanglah orang yang berada di bawah kalian. Lihat masalah harta dan dunia ini, lihatlah yang di bawah. Lalu wala tandur ila man huwa fawqakum, dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atasmu, yang kedudukan dunianya lebih atas dari kamu. Dan janganlah engkau pandang orang yang berada di atas masalah ini. Dengan demikian, hal itu akan membuatmu tidak akan meremehkan nikmat Allah. Jika kita pandang masalah dunia ini adalah orang yang di bawah kita, maka kita tidak akan pernah meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pedoman yang kedua, harus kita pahami bahwa kaya yang sebenarnya, kaya yang hakiki
bukanlah kaya harta. Karena kalau kaya harta yang menjadi pedoman, yang jadi standar bahagia, kita tidak akan pernah puas. Kaya yang hakiki atau kaya yang sebenarnya ialah jika seseorang selalu merasa cukup, selalu merasa qanaah dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Jika kita tafakkur, kita pikirkan sejenak untuk berpikir betapa nikmat yang Allah berikan kepada kita mulai dari kita lahir sampai kita besar saat ini, kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itu, mari terus kita lihat yang di bawah urusan dunia, jangan lihat yang di atas. Karena disampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal ghina an kathratil 'arad, walakinnal ghina ghinan nafs." Kaya bukanlah diukur dengan banyaknya kemewahan dunia, namun kaya atau ghina adalah hati yang selalu merasa cukup atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, kaya hati adalah merasa cukup atau qanaah pada segala yang kita butuhkan. Jika lebih dari itu dan terus kita mencari-cari terus, maka itu berarti bukanlah kaya, karena terus merasa dirinya berkurang, malah yang ada adalah fakir, miskin hatinya. Masyaallah muslimin, umat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pegangan yang ketiga yang harus kita tidak boleh lepaskan adalah jangan berhutang. Pasti kita akan bahagia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Man mata wa alaihi dinaron aw dirham, udiya min hasanati, laisa thamma dinarun wala dirham." Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dirham atau 1 dinar, maka hutang tersebut akan dilunasi dari kebaikannya dia di alam akhirat nanti. Karena di akhirat laisa thamma dinarun wala dirham, karena di akhirat tidak ada lagi dinar, tidak ada lagi dirham. Kalau kita mati dalam keadaan kita berhutang, maka akan ditagih dari kebaikan-kebaikan amal kita tersebut, diambil untuk membayar hutang-hutang selama kita berada di dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yubdo anhu." Jiwa seorang mukmin bergantung dengan hutang hingga dia dapat melunasi. Hadis ini adalah hadis sahih, bahwa Rasul mengatakan bahwa seseorang mukmin itu hatinya tergantung, jika dia punya utang dia gantung, ya, mu'allaqun, bergantung, kecuali dia sudah melunasi. Adapun pedoman yang keempat, kalau toh terpaksa kita berhutang, namanya terpaksa, maka jangan sampai terperosok kepada hutang yang sifatnya riba, karena akan mengundang derita kita baik di dunia maupun di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La'ana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidahu wa qalhum sawa."
Di dalam hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemakan riba yang nasabah yang meminjam riba, yang menulis transaksi riba, dan saksi yang menyaksikan transaksi riba itu. Kata Rasul, semuanya sama di dalam dosa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa itu riba? Salah satu ulama besar di bidang fikih yang lahir tahun 541 Hijriah di Nablus, Palestina. Beliau berusia 88 tahun. Beliau ahli fikih, namanya Ibnu Qudamah rahimahullah, berkata, yang dimaksud dengan riba adalah wa kullu qardin syarata fihi an yazidahu fa huwa haram bi ghairi khilaf. Beliau mengatakan setiap utang yang dipersyaratkan ada tambahan, maka itu adalah haram, itu adalah riba. Hal ini tanpa diperselisihkan di antara para ulama. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keempat, pedoman atau pegangan itu paling tidak marilah kita pertahankan di dalam menghadapi kemewahan dan kehidupan di dunia yang fana. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa kepada kita, dan insya Allah doa ini termasuk doa yang sering kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doa itu bunyinya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesempitan dan kesedihan. Yang pertama, doa ini kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesempitan dan kesedihan. Betapa tidak nyamannya jika manusia dalam keadaan sempit dan dalam keadaan sedih. Oleh karena itu, kita terus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Kita minta diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari al-ajzi wal kasal, dari kelemahan dan kemalasan. Kita orang Islam tidak boleh lemah dan tidak boleh malas. Jika dua-duanya ada pada diri kita, kita akan rugi di dunia ini dan insya Allah rugi pula di akhirat. Yang ketiga, Rasul mengajarkan wa'udzubika minal jubni wal bukhl. Kita minta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa ketakutan dan kekikiran. Rasa takut itu adalah bagian ujian yang pasti Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada umatnya, kepada hambanya. Allah taala pasti. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Jadi takut. Jadi pasti akan kami uji kalian semuanya itu dengan rasa takut dan rasa waljud dan rasa lapar. Oleh karena itu, mari kita terus berdoa, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi dari rasa ketakutan dan kekikiran. Dan yang keempat, yang kaitannya dengan yang khotib sampaikan tadi adalah wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Yang keempat adalah kita minta dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari
lilitan hutang, ghalabatid dain. Dan yang berikutnya lagi, wa qahrir rijal, tekanan dari orang lain. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keempat doa ini menjadi doa kita setiap hari agar kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesempitan, kesedihan, kelemahan, ketakutan, kekikiran, lilitan hutang, dan tekanan atau tindihan atau kezaliman dari orang-orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Kita diberikan kesabaran. Kesabaran artinya mampu menahan dirinya dari godaan dunia ini sehingga kita qanaah, merasa diri kita cukup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan merasa cukup, maka kita akhirnya akan berterima kasih, akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadapi kehidupan di dunia yang fana ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu huwas samiul 'aliim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi waffaqana li ada'il jumu'i wal jama'at wa hadana ila sadiqi sabiq manis sa'adah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul ardina was samawat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mu'ayyadu bi afdhalil ayati wal mu'jizat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ma ta'aqabal awqatu was sa'at. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa hafidhu 'ala ta'ati wa huduril jumu'i wal jama'ah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatus salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiyhi qadimah faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'aizzal islama wal muslimin واخذل الكفرة أعداء الدين. اللهم اصلح الراعي والرعية واجعل بلدتنا إندونيسيا وسائر البلدان المسلمين رحية محمية من كل فتنة ومرض وبلية واجعلنا من سعداء الدارين عافية وسلامة يا ذا الجلال والعزة والرحمة. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أجل وأكبر. أقيموا الصلاة.